Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Di masa pandemi seperti saat ini, kalian jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, selalu memakai masker saat keluar rumah, dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Hari ini kita akan belajar tema 4. Hidup bersih dan sehat. Subtema 1. Hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 2. Oh ya, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Apa saja sih ciri-ciri lingkungan rumah yang bersih dan sehat itu? Lalu, agar lingkungan rumah selalu bersih dan sehat, hal apa saja yang harus dilakukan oleh anggota keluarga untuk menjaganya? Lalu, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan bersama dengan keluarga di halaman rumah? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tema 4. Hidup bersih dan sehat. Subtema 1. Hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 2. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Dayu dan keluarganya sedang merapihkan dan membersihkan halaman rumah mereka. Seperti Dayu yang sedang menyiram tanaman dan Ibu Dayu yang sedang menyapu halaman. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Dayu dan keluarga menunjukkan sikap persatuan, yaitu saling bekerja sama untuk membersihkan halaman rumah. Dayu dan keluarga bekerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Mari kita amati gambar di bawah ini. Pada gambar yang pertama, Dayu dan keluarga sedang berolahraga bersama. Lalu, pada gambar kedua, Dayu dan keluarganya sedang bercengkrama di bawah pohon yang rindang. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Yang pertama, tidak mau menang sendiri. Ya, kita tidak boleh menang sendiri. Kita harus mau mengakui kesalahan kita dan kita juga harus memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua yaitu saling menyayangi. Sesama anggota keluarga sudah semestinya saling menyayangi satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga yaitu saling menghargai. Terdapat perbedaan pendapat itu pasti, tetapi menghargai adanya perbedaan pendapat itu perlu. Yang keempat yaitu bertindak dengan sopan, terutama dengan orang yang lebih tua. Yang kelima yaitu selalu berkata jujur. Dalam keadaan apapun, kita tidak boleh bohong, harus selalu berkata jujur. Yang keenam yaitu tidak saling menyalahkan. Kita harus mau mengakui kesalahan yang kita perbuat. Jangan menuduh orang lain atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Lalu yang terakhir yaitu saling bekerja sama, terutama dalam pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, membersihkan halaman. Dengan saling bekerja sama, pekerjaan yang awalnya berat akan terasa lebih ringan dan akan selesai lebih cepat. Mari membaca. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana
ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Apa isi dari teks halaman rumah Dayu Indah dan Asri? Isi dari teks halaman rumah Dayu Indah dan Asri adalah: yang pertama, kita menemukan ciri-ciri lingkungan rumah yang sehat, yaitu tidak ada sampah yang berserakan, terdapat banyak tumbuhan yang mengelilingi rumah tersebut, dan terdapat tempat pembuangan sampah. Di dalam teks halaman rumah Dayu Indah dan Asri, terdapat 2 tempat sampah, yaitu tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik. Nah, apa sih sampah organik dan sampah anorganik tersebut? Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, contohnya sisa-sisa makanan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, contohnya seperti plastik, kaleng, botol plastik, kaca, dan masih banyak lagi. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Apa sih keseimbangan statis? Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Contoh gerakan keseimbangan statis yaitu berjinjit sambil bertolak pinggang, mengangkat satu kaki lurus ke depan, berdiri menyerupai huruf T, sikap kapal terbang, dan sikap lilin. Berikut contoh-contoh gerakan keseimbangan statis. Yang pertama ada berjinjit sambil bertolak pinggang. Yang kedua yaitu mengangkat satu kaki lurus ke depan. Yang ketiga, berdiri menyerupai huruf T. Dan yang keempat yaitu sikap kapal terbang. Bagaimana anak-anak? Senang tidak belajar hari ini? Apakah kalian sudah paham tentang semua pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Agar kalian semakin paham, mari kita ingat-ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri lingkungan rumah yang bersih dan sehat, yaitu tidak ada sampah yang berserakan, terdapat banyak tumbuhan yang ditanam, juga terdapat tempat pembuangan sampah, baik itu untuk sampah organik maupun sampah anorganik. Lalu kita juga belajar tentang sikap-sikap yang harus kita jaga agar terdapat persatuan di lingkungan keluarga. Seperti contohnya saling menghargai, saling menyayangi, tidak suka menyalahkan orang lain, selalu bersikap sopan, dan selalu berkata jujur. Yang terakhir, kita belajar tentang keseimbangan statis. Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Contoh gerakan dari keseimbangan statis yaitu berjinjit sambil bertolak pinggang, berdiri menyerupai huruf T, mengangkat satu kaki ke arah depan, dan sikap lilin. Sekarang kalian sudah ingat kan semua materi yang kita pelajari hari ini? Kalau begitu, sekian video pembelajaran dari Ibu hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Selalu memakai masker saat berada di luar rumah dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.